semua yang telah kau beri, ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Tio Setiawan dari Gereja Bethel Tabernakel Anugerah, Jalan Kesatrian 31 Bandung. Sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saya untuk dapat kembali menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adapun tema pembahasan kali ini adalah tentang menghargai waktu. Mengapa kita perlu menghargai waktu? Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara untuk menjalani hidup, beraktivitas, untuk melakukan tanggung jawab kita di atas muka bumi ini, dan sekaligus untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya pembahasan ini memberkati kita dan sekaligus mengajar kepada kita bahwa waktu, kesempatan yang disia-siakan, disalahgunakan, tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergunakan waktu yang ada yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita pergunakan jika waktu itu menjadi waktu yang meaningful, yang bermakna, useful, yang sangat berguna dalam kehidupan saya, kehidupan saudara, dan juga bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Namun sebelumnya,
Mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus agar pembahasan firman tentang menghargai waktu ini menjadi berkat untuk kita. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah, kemurahan, kekuatan, waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami dapat menyampaikan firman Tuhan. Mohon pengurapan Roh Kudus dalam pembahasan ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan sekaligus mengajar kami menjadi orang yang wise, yang arif, yang bijaksana dalam mempergunakan waktu yang masih Tuhan berikan. Mohon pengurapan dari Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, menghargai waktu adalah satu hal yang sangat penting. Sebab dengan menyediakan waktu, menyepelekan waktu, membuang-buang waktu dengan tidak mendatangkan sesuatu yang positif, yang berarti, saudaraku, sama saja kita menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ada ayat yang saya akan bacakan kali ini yang kita akan simak bersama-sama dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Kita masih hidup, bukan? Berikan kesempatan oleh untuk hidup di atas muka bumi ini. Janganlah seperti orang bebal, orang keras tengkuk, keras hati, yang tidak mau diajar, yang mau berjalan semau kita sendiri. Tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan, perhatikan dengan sama bagaimana kamu hidup. Jadi hidup ini, saudaraku, kita harus hargai. Waktu yang Tuhan berikan harus kita berikan apresiasi kepada Tuhan. Kesempatan, kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna, memuliakan Tuhan, memberkati orang-orang lain. Saudara-saudaraku, jangan seperti orang bebal, hard-hearted man, orang yang keras hati, yang keras tengkuk, yang mau berjalan menurut maunya sendiri, tidak mau belajar taat kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, out of control, di luar kendali dan lain sebagainya. Tapi orang yang bijak, yang mau mengerti kehendak Tuhan, saudaraku, tentang rencana dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan, pergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita salah menggunakan waktu yang ada, kalau salah menempatkan keberadaan kita di saat kesempatan Tuhan berikan, saudara-saudara, itu sama saja kita dengan menyanyiakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan menyanyiakan serta menutup mata terhadap, saudaraku, rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya goal, punya tujuan dalam setiap kehidupan saya dan kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Jadi betapa penting, saudara, kita tahu menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan ini untuk saya, untuk saudara yang masih diberikan saat untuk menikmati kehidupan ini. Saudaraku, ada satu ayat yang indah kalau kita renungkan dari Mazmur 90 ayat 12. Ini merupakan doa dari Musa yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Musa meminta kepada Tuhan, ajarlah kami untuk bijaksana hingga dapat menghitung hari-hari kami sedemikian. Bukan menghitung, saudaraku, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari 7 hari dan seterusnya, bukan. Tapi menghargai day by day, hari demi hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saya dan kepada saudara. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pengalaman hidup, perjalanan hidup, suka dan duka, tangis dan tawa, dipuji dan dicaci dan sebagainya. Saudaraku, akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang wise, yang bijaksana, yang militan, yang tahan banting. Saudara-saudaraku, yang sanggup menatap ke depan setelah melupakan hal-hal yang merugikan di belakang sana. Puji nama Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu doa Musa. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hidup ini tidak selalu menyenangkan, bukan? Tidak selalu lancar seperti yang kita harapkan. Saudaraku, bisa kadang-kadang kita menginjak kerikil, menginjak duri yang tajam,
meneteskan air mata. Itulah dinamika kehidupan. Ayub, saudaraku, di tengah-tengah pengalaman pahitnya waktu dia mengalami satu temptation, saudaraku, ujian iman yang diizinkan Tuhan, yang dilancarkan oleh si iblis. Saudaraku, Ayub mengalami satu keadaan yang begitu berat, pengalaman yang pahit. Tetapi dalam Ayub 39 ayat 34-38 saya akan bacakan. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Kadang-kadang karena kita mengerti tentang pengalaman yang kita alami, kepahitan, beban yang berat, struggle of life, pergumulan hidup, dan lain sebagainya, keluarlah komplain. Saudaraku, keluhan dari hidup kita. Itu pernah dialami oleh Ayub. Tapi di sini ada satu hal yang indah yang kita perlu renungkan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu Tuhan. Mulutku kututup dengan tangan. Memang seringkali dalam situasi yang pahit, situasi yang mencekam, situasi yang kurang menguntungkan, seringkali dari mulut kita meluncur perkataan-perkataan, saudaraku, bukan thanksgiving, ucapan syukur, tapi kata-kata komplain, keluhan, saudaraku, dan lain sebagainya. Kita pernah mengalami, bukan? Tetapi lebih jauh dikatakan oleh Ayub, satu kali aku berbicara, tapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali, tapi tidak akan kulanjutkan. Ini kesadaran dalam hidup. Saudaraku, pengalaman-pengalaman dalam hidup ini membentuk kehidupan Ayub, sekaligus harus membentuk kehidupan kita. Untuk bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan. Termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa membuat kita mencucurkan air mata, menangis, dan lain sebagainya. Itu pengalaman. Tapi tetap kita harus belajar menghargai waktu. Ayub berkata, yang dulu aku pernah ucapkan, aku tutup mulutku. Tuhan berkata, siapa yang bisa berbantah dengan aku? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu dalam hidup setiap orang yang percaya, seperti Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi saudara. Nothing will happen without God's permission. Artinya apa? Satu pun tidak akan terjadi dalam hidup orang beriman tanpa seizin Tuhan. Demi kebaikan kita. Saudara, yang tetap kita harus lakukan adalah konsisten dalam kehendak Tuhan, dalam firman-Nya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan siap mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada itu. Hal-hal yang positif, saudaraku, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu contoh. Seorang yang tiap hari berjalan bersama-sama dengan Yesus. Hand in hand, bergandengan tangan kemanapun pergi. Orang ini selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi sayang, akhir hidupnya mengerikan. Ironis, tragis. Saudara-saudaraku. Kenapa? Sebab orang ini tidak pandai mengingat dan menggunakan waktu yang selama ini diberikan. Waktu-waktu yang indah. Waktu-waktu yang, saudaraku, kalau saya boleh katakan, yang luar biasa untuk dia bersama dengan Yesus. Dan waktu itu dianggap sia-sia. Yaitu kehidupan Yudas. Matius 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Perhatikan saudara-saudara. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas, salah seorang murid pengikut Yesus, yang menyerahkan dia melihat dan Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia. Lalu mengambil uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Saudaraku, Yudas menyesal telah menjual Yesus. Pengalaman yang lalu berjalan bersama dengan Yesus, saudaraku, itu tidak memberikan pengalaman kepada dia. Saudaraku, keakraban, intimasi untuk dia berjalan dengan Yesus.
Dan malah pada saat terakhir, saudaraku, Yudas menjual Yesus. Kalau saya boleh katakan, waktu selama ini dia berjalan dengan Yesus, saudaraku, apakah bukan merupakan waktu yang impresif, yang berkenan, yang berkesan kepada dia? Saudara-saudara, ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Uang itu, saudaraku, tidak bermanfaat untuk Yudas. Waktu selama ini dia berjalan dengan gurunya, dengan Tuhannya. Nampaknya waktu itu bukan merupakan waktu yang mendatangkan berkat bagi Yudas. Kita lihat akhir kehidupannya yang tragis. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini contoh orang yang menyanyikan waktu yang selama ini dia peroleh untuk dia berjalan serta mengenal Tuhannya. Pada kesempatan ini kita bertanya kepada diri kita sendiri dan merenungkan firman yang tadi dibacakan. Pergunakanlah waktu yang ada, terutama untuk lebih mengenal kita tentang siapa Tuhan. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Saya baca satu literatur, saudara, dari Singapura. Mungkin Anda boleh baca, boleh menyimak. Ya, saya hanya membacakan dan menjadi satu hal untuk menjadi perbandingan untuk setiap kita. Ya, ini saya dapatkan literatur yang berasal dari Singapura tentang orang yang berumur 70 tahun. Saudara-saudara, konon katanya menurut tulisan itu orang yang berumur 70 tahun itu tidur 23 tahun. Tidur 23 tahun. Bekerja 17 tahun. Nonton TV atau bermain, saudara-saudaraku, 11 tahun. Melakukan perjalanan kemanapun kita pergi, itu katanya 6 tahun. Makan. Favorite food kita mungkin, saudara, itu 6 tahun menurut catatan itu. Kita sering buat preparation, persiapan kalau mau pergi kemana-mana. Saudaraku, tertulis di sini lebih kurang 3 tahun. Yang cukup mengejutkan buat saya, saudaraku. Ke gereja, itu 3 tahun. Lalu setelah saya membaca itu, saya berkata, terlalu kecil untuk Tuhan. Persentasenya, terlalu sedikit buat Tuhan. Ini merupakan penelitian, tapi sekaligus menjadi renungan untuk kita. Apa yang kita sudah berikan untuk Tuhan dalam hidup kita? Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Mari pergunakan waktu yang ada. Sehingga lewat hidup kita, saudara, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pergunakan waktu yang ada. Hari ini, hari-hari yang jahat. Ini warning, peringatan. Jangan salah mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Berapa banyak, saudaraku, orang yang menamakan diri orang percaya, tidak care lagi dengan Tuhan. Mulai jauh dari Tuhan. Mulai tidak peduli lagi dengan namanya mencari Tuhan. Ini warning, saudara. Pergunakan waktu yang ada. Saya baca dan melihat dari Alkitab, saudara, tentang manusia. Bahwa kemuliaan manusia itu seperti rumput dan bunga. Tertulis dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai 8 dan Amsal 11 ayat 4. Kemudian umur manusia seperti angin dan bayang-bayang dan seperti uap. Anda bisa baca dalam Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Kemudian Yakobus 4 ayat 14. Yang ketiga, kebenaran dan kesalehan manusia bagaikan ulat dan kain kotor. Anda bisa bayangkan. Anda bisa baca dalam Ayub 25 ayat 6, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Itulah tentang manusia. Kita harus pikirkan, saudara-saudara, kita akan meninggalkan sesuatu yang fana dan kembali kepada eternity, kekekalan. Sekarang Tuhan masih berikan waktu kepada saudara. Mari, hargai waktu Tuhan berikan kepada kita. Menghargai waktu. Puji nama Tuhan, dan saya berdoa setiap kita di saat-saat di mana waktu itu masih Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan kita menjadi berkat, blessed to be a blessing. Puji nama Tuhan. Kiranya pembahasan firman yang sedikit memberkati setiap kita, dan mulai saat ini kita bangkit
Pergunakan waktu yang ada, saudaraku, dan kita berkata, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Paulus katakan, hari ini adalah hari keselamatan. Today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan itu. Tomorrow may be too late. Besok mungkin terlambat. Tuhan memberkati kita. Selamat menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhanku yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini kami dapat memberitakan firman Tuhan tentang menghargai waktu yang ada. Kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat memberikan mengalami janji Tuhan. Sekaligus kami boleh menjalani hidup yang meaningful, yang bermakna. Terima kasih Tuhan memberkati setiap orang yang menyimak acara ini dimanapun berada. Memberkati anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan, semua denominasi yang sedang melakukan ministry bagi kemuliaan Kristus. Memberkati semua denominasi. Kami doakan Tuhan bagi rakyat Indonesia yang kami kasih dari Sabang sampai Merauke. Damai sejahtera Tuhan hadir di bumi Indonesia. Kami doakan dengan penuh kasih pemerintah kami yang kami kasih dari pusat sampai daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, Tuhan, sampai pejabat-pejabat yang terendah di daerah-daerah. Memberkati pemerintah kami, melindungi, menjaga Tuhan, memberkati pemerintah kami. Untuk pemulihan ekonomi Tuhan memberkati. Tuhan memberikan berkat-berkat kesehatan untuk negara kami ini. Dari gangguan-gangguan, virus dan lain sebagainya, Tuhan menjaga dengan proteksi dari sorga. Terima kasih Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Puji Tuhan. Amin. God bless you all. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Because of you.